Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilang Ananda Purwayuda, NPM 2054151012, kelas Kehutanan B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Sel merupakan salah satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Ukuran sel bervariasi, ada yang hanya 1-10 mikron. Contohnya bakteri. Ada yang mencapai 30-40 mikron. Contohnya protozoa. Ada pula yang mencapai beberapa sentimeter, misalnya serabut kapas. Sel juga mempunyai berbagai macam bentuk. Meskipun ukurannya sangat kecil, strukturnya sangat rumit. Tiap bagian sel memiliki fungsi yang berbeda-beda dan khusus. Misalnya mitokondria yang terdapat dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lilisom sebagai pencerna. Setiap bagian sel tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bagian-bagian itu harus berada di dalam kesatuan sel agar dapat berfungsi dengan normal. Antar bagian sel itu terdapat hubungan dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, sel dipandang sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel, sehingga sel tersebut satuan struktural makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup dapat melaksanakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, sehingga sel disebut juga satuan fungsional makhluk hidup. Semua sel makhluk hidup dapat berkembang biak untuk memperbanyak diri. Perkembangbiakan itu dilakukan melalui pembelaan sel. Pembelaan dilakukan baik oleh organisme bersel satu maupun oleh sel-sel organisme bersel banyak. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Sifat makhluk hidup tergantung pada sifat sel secara individual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.